warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Martini, calon guru penggerak angkatan 9 unit kerja SMP Negeri 35 Palembang. Hari ini saya akan membuat video tentang pra-observasi dan saya didampingi oleh Ibu Ayu sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 35 Palembang. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Oke, sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas nanti. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan. Dan alasan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yakni sebagai kegiatan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar nanti Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti Ibu ingin capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada proses pembelajaran nanti itu ada 4 Bu. Yang pertama menjelaskan definisi suhu. Yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenis termometer. Yang ketiga menjelaskan macam-macam skala suhu. Dan yang keempat itu murid mampu menyajikan hasil diskusi tentang suhu dengan benar. Oke, jadi nanti ada 4 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu murid mampu memberikan pengertian itu suhu, kemudian jenis-jenis termometer, kemudian macam-macam skala suhu, dan juga nanti siswa nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka ya Bu ya. Ya, benar. Oke, baik. Mana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2, yaitu dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Di aspek pengetahuannya itu murid mampu menjelaskan definisi suhu, jenis-jenis termometer, macam-macam skala. Sedangkan di aspek keterampilannya itu adalah murid mampu menyajikan. Sedangkan di aspek keterampilannya adalah murid mampu menyajikan hasil diskusi yang telah mereka buat. Baik, berarti area pengembangannya ada 2 Bu ya yang ingin dikembangkan. Yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua itu adalah keterampilan. Pengetahuan itu biar nanti siswanya mampu menjelaskan apa itu pengertian suhu, terus jenis-jenis suhu dan skala-skala suhu ya. Dan juga nanti yang bagian keterampilannya siswa nanti mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya. Baik. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun juga metode pembelajarannya. Oke, baik Ibu. Nah, nanti pada saat pembelajaran di kelas saya itu akan melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik dari segi konten, proses maupun produk. Kemudian pada pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran based learning (PBL) dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, tergantung dengan gaya belajar siswanya. Kemudian menggunakan pembelajaran dengan strategi PBL, project based learning, dan juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Iya, benar. Baik. Selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan itu ada video pembelajaran, ada juga berupa alat-alat praktikum, terus ada juga PowerPoint. Oke, jadi media pembelajarannya sudah mencakup teknologi ya Bu ya, Iya, menggunakan benar. Infocus, ada YouTube ya, Iya. ada video pembelajaran dan juga ada praktikum ya Iya. untuk yang siswa kinestetik ya. Iya, benar. Oke, nah kira-kira kapan nih akan dilakukannya proses observasinya? Pada hari apa, jam berapa, dan di kelas mana? Nah, nanti rencananya saya akan melakukan kegiatan ini itu pada hari Senin di kelas 75
pada jam keempat dan kelima, Bu. Oh ya, oke. Baik, nanti di hari Senin ya, kelas 75 jam keempat dan kelima saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di kelas. Nanti setelah saya melakukan observasi dan Ibu telah melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita nanti bercakap-cakap lagi ya Bu, untuk melakukan proses pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi di percakapan kali ini saya itu sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti pada saat proses pembelajaran nanti, Bu. Mulai dari bagaimana strateginya, bagaimana metode, bagaimana model, serta media yang akan saya gunakan nanti. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa lagi nanti di kegiatan observasi di kelas hari Senin ya Bu ya, minggu depan. Oke, sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti proses observasi dan proses pembelajaran yang diterapkan nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Ayu. terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta silakan ketua kelas Ali untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa. Doa dimulai. Oke, baiklah. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu minta coba kalian cek dulu di tempat duduk kalian apakah ada sampah atau tidak. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak masuk nggak hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ilham, Alfam, Fazril. Oke, silakan. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar kita lebih siap lagi belajarnya, lebih fokus lagi belajarnya, kita ice breaking. Sekali lagi ya, coba lebih fokus lagi, berarti masih kurang konsentrasi hari ini. Pagi, malam, masih. Oke, terakhir. Pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian lihat di slide Ibu, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai materi suhu. Kita lihat ya. Oke, sebelum masuk ke materi suhu, ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama nih, ketika upacara bendera, kita terkena sinar matahari. Apa yang kalian rasakan? Panas. Benarnya, apa pengertian dari suhu? Ada yang sudah baca materi yang Ibu kirimkan? Oke, Ali. Tidak panas suatu benda. Oke, bintang panas suatu benda. Ada lagi yang ini nih. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Benar apa? Termometer. Sekali. Oke, udah pintar semua ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan literasi dan diskusi, murid mampu menjelaskan definisi suhu dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, murid mampu menjelaskan jenis termometer dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi, murid mampu menjelaskan macam-macam skala dengan benar. Dan yang keempat, melalui unjuk kerja, murid mampu menyajikan hasil diskusi tentang suhu dengan benar. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan mengenai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini ada 5 ya Nak. Yang pertama, saling menghargai pendapat teman. Karena nanti kita diskusinya. Sekarang kita masuk ke orientasi masalah. Nah, coba di sini Ibu ada kasus nih yang perlu kalian pecahkan. Kebiasaan yang sering orang tua kita lakukan untuk mengetahui anaknya demam atau tidak, itu dengan cara mengecek keningnya. Benar nggak? Kalau kalian sakit,
Di sini Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Di sini kelompok visual, di sini kelompok audio, dan di sebelah sana itu adalah kelompok kinestetik. Masing-masing kalian itu mengerjakan yang namanya LKPD yang sudah Ibu siapkan. Jadi setiap kelompok ini mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Silakan semuanya lihat di grup IPA-nya masing-masing. Untuk visual, di situ Ibu sudah mengirimkan artikel mengenai materi suhu dan pengukuran. Oke, baiklah. Tadi Ibu sudah lihat kalian sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama-sama. Visual silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok visual silakan maju ke depan. Kelompok lain Ibu minta menghargai kelompok yang maju ke depan dengan memperhatikan presentasi mereka. Oke? Silakan untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang tepat untuk mengukur suhu? Mengapa? Apa yang tepat untuk mengukur suhu? Jawaban termometer. Oke, lanjut. Apakah pengertian dari suhu? Itu adalah tingkat derajat panas satu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat ukur yang tepat untuk mengukur suhu adalah termometer. Suhu adalah Kita akan masuk ke penutupan, yaitu Ibu akan meminta kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa yang kita sudah pelajari hari ini. Di kelas ini siapa yang mau membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari? Oke, Ali, silakan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan berdiri. kesimpulan pembelajaran hari ini adalah suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Skala suhu ada 4. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan kalian kuis. Biar Ibu tahu kalian itu paham atau tidak mengenai pembelajaran hari ini. Ada 5 soal. Ini soal 1, 2, kemudian ini 3, dan 4 dan 5. Jadi ada 5 soal. Oke, sekalian sudah semua tadi mengerjakan soal latihannya ya. Ibu lihat semuanya sudah paham mengenai materi hari ini. Ya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas untuk materi hari ini adalah Ibu minta kalian membuat rangkuman mengenai suhu. Nah, tugas ini bisa kalian buat dalam berbagai bentuk. Misal, Bu, saya mau buat pakai bagan, boleh. Bu, saya mau buat tugas rangkumannya itu menggunakan rekaman suara. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita bisa bermanfaat dan berkah, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan tadi Ali sudah membaca doa pembuka. Siapa yang membaca doa penutup? Oke, baiklah, sebelum kita berdoa untuk kegiatan penutup kita hari ini, nanti pada kegiatan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pemulaian. Nah, setelah kita mempelajari suhu hari ini, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar Doa dimulai. Doa
Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya ini siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan Ya. tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Bu, Ya. bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, Ibu. Nah, alhamdulillah setelah berjalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, saya merasa awalnya itu tegang, Bu, karena belum terbiasa. Nah, namun alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, pertanyaan kedua Bu ya, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, baik Ibu. Nah, untuk area pengembangan yang saya lakukan itu adalah ada dua, Bu. Ada yang namanya pengembangan dari segi pengetahuan dan juga dari segi keterampilan. Untuk pengetahuannya itu saya menjelaskan mengenai divisi suhu. Jadi muridnya dapat menjelaskan mengenai definisi suhu, dapat menjelaskan mengenai jenis-jenis termometer, dapat menjelaskan mengenai macam-macam skala suhu, dan juga untuk keterampilannya mereka mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya untuk tahap pembelajarannya itu seperti yang sudah saya lakukan di kelas, itu awalnya adalah kegiatan pembukaan. Di situ saya melakukan beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Kemudian saya melakukan di kegiatan inti itu saya melakukan sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah, dan di akhir itu kegiatan penutup. Di situ terdapat juga kuis, kesimpulan, dan refleksi seperti itu. Oke, jadi ada dua area pengembangan yang Ibu kembangkan ya di sini ya, yaitu pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuan tadi tentang bagaimana si anak tadi mendefinisikan apa itu suhu, kemudian macam-macam termometer ya tadi ya. Iya, benar. Kemudian keterampilannya mereka mempresentasikan ya. Oke, baik. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Ya, alhamdulillah area pengembangan yang saya inginkan itu sudah berhasil dijalankan dengan baik, Bu. Tapi masih ada beberapa kekurangan, Bu. Oke, menurut Ibu kira-kira kekurangannya itu seperti apa? Nah, kekurangannya itu dalam segi kondisi kelasnya, Bu. Nah, tadi menurut saya kondisi kelasnya itu agak sedikit ribut dan ada beberapa anak juga yang kurang aktif. Oke. Ya, seperti itu ya. Ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu nih, apa sih yang menyebabkan siswa-siswa ini kurang aktif dalam belajar? Nah, menurut saya kondisi tersebut itu bisa terjadi karena mungkin mereka itu kurang fokus. Nah, jadi sehingga mereka itu kurang aktif, bingung gitu mau mengikuti pembelajarannya. Nah, kondisi kelasnya ribut itu juga salah satu faktornya itu, Bu, sepertinya kurang fokus seperti itu. Tapi mungkin sepertinya untuk ke depan saya akan melakukan ice breaking, Bu, di pertengahan pembelajaran, sehingga ketika murid-murid itu kurang aktif atau kurang fokus, itu bisa menjadi titik balik mereka untuk kembali konsentrasi pada saat belajar. Oke, jadi biar anak-anak tadi terlibat langsung dan aktif kembali, fokus dalam belajar, Ibu memberikan ice breaking ya di Iya. tengah-tengah pembelajaran. Iya, ke depannya Oke. seperti itu. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan perubahan dengan rencana Ibu ini? Insya Allah mungkin semester depan, Bu, akan saya lakukan perubahan ini. Semoga nantinya setelah diadakan perubahan ini terjadi perbaikan dalam proses pembelajaran saya. Oke, karena anak-anak ini sudah pada akhir pembelajaran ya. Iya, betul Nah, sekarang. mungkin semester depan atau yang akan datang itu baru bisa diterapkan. Iya, benar. Oke, terima kasih Bu Ayu atas wawancara kita untuk pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa Ibu terapkan dan pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Iya, terima Oke, kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.